Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya. Pada video ini saya akan membahas yakni inilah jenis sistem operasi yang perlu kalian wajib ketahui. Nah, jadi teman-teman, pada video ini saya tentunya akan memberikan kepada kalian mengenai sistem operasi apa saja yang perlu wajib kalian ketahui. So, pertama kita mulai dari Windows. Nah, kalau Windows pasti teman-teman tahu lah ya, karena Windows ini adalah satu sistem operasi yang sering kita gunakan ya sehari-hari. Nah, Windows ini merupakan satu sistem operasi yang diluncurkan oleh Microsoft ya, yaitu pengembangnya Microsoft. Dan ini pertama kali Windows ini muncul pada tahun 85 ya. Nah, awalnya Windows itu bernama MS-DOS ya. Nah, kalau MS-DOS itu kalian tahu pasti seperti apa lah ya. Nah, jadi Windows ini adalah satu sistem operasi yang sampai sekarang masih banyak digunakan. Ya, semenjak dari kesuksesan Microsoft di MS-DOS, ini yang membuat akhirnya menjadi cikabikalnya Windows ya. Bahkan sampai sekarang Windows itu menjadi OS dominan operating system market share paling terbanyak di dunia. Nah, itu. Dan Windows ini termasuk kategori dalam closed source ya. Termasuk kategori dalam closed source yang artinya sistem operasi yang berbayar dan tidak terbuka. Nah, kelebihan pada Windows yakni adalah pertama ya, banyak softwarenya. Jadi apapun software atau aplikasi yang kita inginkan, mulai dari game, aplikasi editing dan sebagainya, Windows itu banyak sekali. Baik itu melalui internet, ya, melalui pasar dan lain sebagainya. Itu. Yang kedua adalah harganya yang terjangkau, ya. Jadi harga terjangkau inilah yang membuat Windows itu menjadi salah satu kelebihan pada operating sistemnya. Makanya itu kenapa banyak di antara kita lebih memilih Windows karena harganya terjangkau. Nah, ketiga yakni adalah banyaknya compatibility terhadap apapun. Ya, maksudnya di sini adalah apapun kompatibilitas baik itu software dan lain sebagainya ini lebih banyak pada Windows dibanding sistem lainnya. Ya, makanya wajar kenapa Windows itu lebih banyak digunakan karena banyak hal-hal misalnya seperti software atau driver dan lain sebagainya itu lebih banyak kompatibel dengan Windows. Dan salah satu hal kelebihannya adalah mudah digunakan. Ya, hal ini yang menjadi dasar mengapa Windows menjadi sistem operasi yang paling banyak digunakan karena adalah mudah digunakan. Seperti itu. Namun ada kekurangan pada Windows yakni adalah mudah terkena serangan virus. Ya, jadi wajar ya. Nah, hal inilah yang menjadi kekurangan sistem operasi Windows karena ya Windows itu mudah terkena serangan virus ya, baik itu malware, trojan dan lain sebagainya. Oh ya, by the way sebelumnya saya pernah bahas juga ya terkait open source dan closed source. Buat kalian belum tahu perbedaan apa, nanti kalian bisa cek aja situ di video ini ya. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya yaitu adalah ya Mac OS. Nah, Mac OS ini ini adalah Mac OS ya. Mac OS ini adalah sistem operasi yang dikeluarkan oleh Apple. Nah, buat kalian yang belum tahu, ini adalah Mac OS ya. Mac OS ini adalah sistem operasi yang diluncurkan kurang lebih sekitar tahun 84 ya, kalau nggak salah seingat saya. Dan ini dikembangkan oleh pengembangnya yaitu Apple Incorporation. Ya, dulu namanya adalah Apple Computer Inc. ya, karena dulu Apple itu mereka berfokus ya mengembangkan sistem komputer. Sebelum akhirnya ya mereka terjun seperti dunia smartphone dan sekarang yang kita kenal gitu ya, seperti iPhone, iPad, atau Apple Watch dan lain sebagainya. Dulu Apple itu lebih berfokus kepada komputer saja teman-teman. Ya sama lah seperti Windows gitu lah ya. Dan Mac OS ini dikembangkan oleh Steve Jobs ya bersama dengan kawannya seperti Steve Wozniak dan lain-lainnya gitu ya. Pasti kalian sudah tahu. Nah, Mac OS ini memang wajar saya belum pernah punya ya paling nggak saya pernah pakai sih ya di komputer on saya sebelumnya ya, namun saya belum sama sekali memiliki device MacBook ataupun Mac pada komputer Apple. Paling tidak saya pernah mengalami untuk menggunakan macOS. Nah, macOS ini sampai sekarang yang terbaru kalau nggak salah namanya Sonoma ya. By the way, macOS ini dia terus dikembangkan Apple hingga sekarang. Dan macOS ini juga menjadi salah satu
persaing terberatnya Windows semenjak dari 84 yang lalu kalau nggak salah sampai sekarang ya. Nah, macOS ini juga termasuk kategori closed source ya, kategori sistem operasi yang tertutup alias berbayar, tidak terbuka ya seperti itu. Nah, kelebihan macOS yakni adalah user interface-nya sangat friendly sekali teman-teman. Kalau dilihat di sini, jujur saya meskipun pernah menggunakan macOS ya, sekedar informasi aja, memang usernya itu sangat bagus sekali teman, mulai dari UI-nya dan lain sebagainya. Nah, kelebihan macOS adalah dia jarang mengalami yang terjadi error. Ya, walaupun ada sedikit error ya, tapi error itu tidak sebanyak dengan yang terjadi pada Windows ya. Dan kelebihan macOS ini adalah dia sering mendapatkan update rutin oleh Apple ya. Jadi setiap kalian menggunakan macOS ya, itu dia selalu di-update oleh Apple. Dan itu kelebihannya juga pada macOS yakni adalah semua itu sudah ditanggung jawab oleh Apple. Jadi apapun ya itu namanya driver dan apapun yang namanya semua yang ada di perangkat Mac itu sudah ditangani oleh Apple seperti itu. Maaf kalau ada suara notifikasi. Nah seperti itu ya. Jadi apapun yang ada di perangkat Mac itu semuanya itu sudah diatasi oleh Apple secara langsung. Dan kelebihan itu selain itu adalah macOS ini dia jarang sekali mendapatkan virus. Ya, dibandingkan dengan Windows, macOS ini jarang sekali ya mendapatkan virus. Ya, bakal virusnya itu tidak sebanding sebanyak seperti Windows ya. Dan jujur, macOS ini adalah satu sistem operasi yang menjadi persaing beratnya Windows. Namun di balik itu ada kekurangan pada macOS, yakni adalah memang tidak bisa diinstal di perangkat manapun ya. Jadi macOS ini hanya bisa dipakai buat perangkat komputer Apple saja, misalnya seperti Macintosh, iMac gitu ya, atau misalnya seperti Mac Mini itu. Jadi kalau kalian mau menyicipi atau mencoba macOS ya nggak bisa diinstal di Windows ya, kecuali kalau nggak salah bisa melalui virtual machine kalau kalian ingin mungkin sekedar untuk bikin experience aja gitu ya, seperti itu. Tapi secara fungsi, secara total semuanya, macOS tidak bisa diinstal di Windows. Itu kekurangannya. Yang kedua adalah softwarenya tidak sebanyak dengan Windows. Meskipun ada ya bisa kita install melalui App Store atau melalui memang ada juga yang menyediakan untuk macOS, tapi softwarenya itu tidak sebanyak dengan Windows seperti itu ya. Nah, kekurangannya berikutnya adalah macOS ini tidak cocok buat bermain game ya. Jadi kalau kalian hobi gaming ya, saya rasa menurut saya macOS ini tidak worth it teman-teman. Nah, kalau Windows memang sangat worth it buat gaming, tapi kalau macOS dia kurang untuk dalam gaming ya, jadi itu kekurangannya. Dan kekurangannya yang berikutnya adalah macOS itu harganya sangat mahal ya. Jadi inilah yang membuat macOS meskipun memang menjadi pesaing berat Windows, tapi kekurangan macOS ini harganya sangat mahal. Makanya wajar kenapa macOS ini market share-nya tidak sebanyak dengan Windows ya. Meskipun secara pribadi saya juga sama-sama suka ya antara Windows dan macOS, tapi ya persaingan Windows ini justru lebih tinggi dibanding macOS ya, karena macOS ini tidak sebanding dengan Windows seperti tadi, misalnya harganya yang terjangkau, kemudian bisa diinstal di mana aja, software-nya banyak, cocok buat main game gitu ya. Tapi sayangnya macOS ini ya tidak seperti yang saya bilang tadi gitu ya. Tapi secara pribadi macOS ini juga sama-sama bagus kok ya, sama seperti Windows. Dan saya juga sangat suka dengan macOS ya. Jadi ini teman-teman yang namanya macOS ya. macOS itu adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple ya, dan sampai saat ini masih terus dilanjutkan oleh Apple ya. Jadi ini untuk macOS. Nah, berikutnya adalah Linux ya. Linux ini adalah sistem operasi yang memang juga mungkin teman-teman belum familiar ya. Dan di Indonesia meskipun memang ada banyak juga kalau nggak salah yang pakai Linux, tapi memang tidak sebanyak seperti yang lain ya, seperti Windows dan macOS. Nah, Linux ini termasuk kategori open source teman-teman ya. Kalau tadi misalnya seperti Windows dan macOS itu dia closed source ya, kalau Linux ini itu dia open source. Nah, Linux ini banyak teman-teman variannya. Ada Ubuntu, kemudian ada kalau nggak salah Chromebook OS ya,
Kemudian kalau nggak salah juga ada yang namanya Tizen OS ya kalau nggak salah, atau yang lain sebagainya saya lupa juga. Termasuk kalau teman-teman menggunakan Android itu termasuk bagian dari Linux ya, termasuk bagian dari yang namanya open source ya seperti itu. Dan Linux ini banyak sekali varian OS-nya ya, dan ini macam-macam ya, termasuk seperti tadi saya bilang ya. Nah, kelebihan Linux ini adalah dia terbuka teman-teman. Jadi buat teman-teman yang hobi install program secara luas gitu ya, atau misalnya teman-teman yang hobi coding misalnya seperti itu, Linux mungkin menjadi satu kelebihannya ya. Juga kelebihan pada Linux ini dia adalah tidak banyak virus ya. Jadi kalau seperti tadi yang Windows itu banyak virus, kalau Linux ini seingat saya dia tidak banyak virus gitu ya. Nah, tapi jujur secara pribadi saya belum pernah menggunakan Linux karena sejauh ini komputer yang selalu saya gunakan yaitu adalah Windows. Kalau nggak Windows, saya pernah mencoba juga Mac OS di komputer om saya. Ya. Nah, Linux ini ada kekurangan teman-teman ya. Kekurangannya adalah dia tidak populer ya, sayang banget ya. Padahal kalau menurut saya Linux ini juga bagus kok teman-teman. Dan justru lebih bagus daripada Windows dan Mac OS. Cuman sayangnya Linux ini dia tidak sepopuler ya. Mungkin karena satu masalah kompatibilitasnya atau mungkin masalah untuk softwarenya dan sebagainya. Tapi secara pribadi menurut saya Linux ini juga bagus sih, meskipun saya juga memang belum pernah mencoba Linux ya, tapi secara overall ya Linux itu juga bagus teman-teman. Dan Linux ini adalah satu sistem komputer juga ya, termasuk salah satu sistem desktop yang juga menjadi satu pesaing berat antara Windows dan Mac OS. Oke, jadi ini adalah Linux ya. Baiklah, demikian ya terkait video ini ya, sistem operasi apa saja yang perlu harus kita kenal ya. Kurang lebih mohon maaf jika ada kurang atau kesalahan. Terus kalau misalnya kalian mungkin bisa bantu saya untuk mengkoreksi apapun yang mungkin kesalahan ya. Dan demikian yang bisa saya sharing pada video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.